Rupiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini adalah 8 cara setan menyesatkan manusia. Dari judul yang kita angkat ini ada sebuah harapan kepada kita. Setelah kita mengetahui bagaimana setan itu menyesatkan manusia, maka kita akan berusaha untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menjadi golongan manusia yang disesatkan oleh syaitan. Adapun 8 bentuk cara syaitan menyesatkan manusia, yang pertama adalah membisikkan kejahatan. Sebagaimana firman Allah, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Di sini kita melihat bagaimana setan itu ada 2 jenis. Allah menyebutkan minal jinnati wan nas. Ada jenis syaitan dari jenis jin yang kita tidak bisa melihat dia, sementara dia bisa melihat kita. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kamu dari sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihat dia. Nah, dalam surah An-Nas Allah menyebutkan setan itu membisikkan sesuatu yang tidak baik di dalam jiwa dan dada manusia. Maka oleh karena itu, lihatlah, perhatikanlah, dan rasakanlah. Seandainya dalam perjalanan hidup kita merasakan ada bisikan-bisikan kepada kejahatan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Karena setan itu menyuruh manusia bisu, untuk melakukan kejahatan, wal fahsya, kekejian, kemungkaran. Nah, ini dia bisikkan ke dalam hati dan jiwa manusia. Seandainya kita merasakan ada bisikan seperti itu, maka kita cepat-cepat membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga saja bisikan itu tidak menjadi kenyataan dalam perbuatan kita. Nah, ini bentuk bisikan yang dibisikkan ke dalam jiwa dan dada kita. Setan dari jenis jin yang kita nggak bisa lihat dia. Tapi ada satu golongan lagi, Allah menyebutkan wanas. Ada bisikan setan dari jenis manusia. Ketika disebutkan manusia berarti ini nampak, terlihat. Nah, ini berhati-hati dengan setan yang berbentuk manusia, karena dia terlihat dan ucapannya terdengar. Dia mengucapkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini siapapun dia. Apakah dia atasan kita, apakah dia bawahan kita, apakah dia pemimpin kita, apakah dia rakyat biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, siapapun, bisa saja pasangan-pasangan hidup kita. Kalau dia mengucapkan, mengajak kepada kalimat-kalimat yang tidak baik, berarti itu adalah ajakan syaitan. Maka lihatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita 2 jenis syaitan ini, agar kita berhati-hati dan waspada.
Kalau kita merasakan bisikan dalam hati kita kepada kejahatan, cepatlah kita istighfar. Kalau setan itu berbentuk manusia, maka ingatkan dia. Serulah dia ke jalan Allah agar setan yang berbentuk manusia ini tidak lagi mengajak manusia yang lain kepada kejahatan. Ingatkan baik-baik, ajak dia kepada jalan Allah dan peringatkan dia bahaya daripada melakukan kejahatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara setan itu menyesatkan manusia adalah membuat lupa akan larangan. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina" sampai akhir ayat, yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Nah, ini berhati-hati bagaimana syaitan itu membuat kita itu lupa akan larangan. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Larangan-larangan Allah, larangan dari Rasulullah yang harus kita jauhi. Apa contohnya? Misalnya saja Allah melarang kita jangan melakukan perjudian. Nah, ini tinggalkan, jangan dilakukan. Kemudian Allah melarang kita jangan berzina, jangan merampok, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan menghibah, jangan tajassus, mencari-cari kekurangan manusia. Begitu banyak larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Baca larangan-larangan tersebut agar kita tidak melakukannya. Tapi ketahuilah bagaimana syaitan itu dengan langkah yang dia lakukan adalah agar manusia itu lupa larangan. Maka tengoklah di akhir zaman ini tidak sedikit, kalau kita baca di medsos tentunya dengan berita yang terpercaya, berita yang benar, terjadinya pembunuhan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Dia lupa bahwa jangan melakukan pembunuhan. Masih banyak terjadi penipuan, pembohongan. Apakah itu skalanya kecil, sedang atau besar? Apakah dilakukan oleh orang biasa atau itu dilakukan oleh penguasa, siapa saja? Ketika dia lupa kepada larangan, maka orang tersebut akan melakukan kezaliman dan kejahatan, dan mereka adalah telah dikuasai oleh syaitan. Maka oleh karena itu Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. "Washkuruli wala takfurun." Bersyukurlah kepada aku dan jangan kamu kufur. Agar kita senantiasa ingat akan larangan Allah dan terhindar daripada godaan syaitan membuat kita lupa larangan Allah, maka perbanyak zikir kepada Allah. Lisan yang basah dengan zikrullah. Mudah-mudahan syaitan itu nggak bisa mengganggu orang yang berzikir. Orang-orang yang sibuk dengan amal soleh, maka insya Allah mudah-mudahan syaitan itu tidak punya kesempatan membuat orang tersebut melakukan larangan Allah. Nah, ini model atau bentuk yang kedua, syaitan itu menyesatkan dengan manusia dengan cara membuat lupa akan larangan. Maka oleh karena itu, kalau dalam keseharian kehidupan kita, kok kita melakukan larangan Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka sekali lagi cepatlah bertaubat, cepatlah istighfar, cepatlah kembali kepada jalan yang benar. Karena sesungguhnya syaitan telah
menggoda, merayu, membujuk, dan menguasai orang tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan angan-angan kosong. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala udillannahum wala umanniyannahum, sampai akhir ayat. Dan aku benar-benar akan menyesatkan manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka itu mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Lihatlah, di sini jelaskan atau diterangkan tentang ayat ini. Menurut kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka itu haruslah dipotong telinganya terlebih dahulu. Dan model selanjutnya adalah merubah ciptaan Allah. Dapat berarti seseorang yang tidak rela dengan apa yang telah Allah ciptakan kepadanya, dia rubah. Termasuk seseorang yang telah diberikan kodratnya, telah diciptakan oleh Allah dia sebagai laki-laki, dia mencoba merubah ciptaan Allah itu, dia menghendaki dirinya menjadi seorang perempuan, dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, lihatlah bagaimana syaitan itu menumbuhkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dia berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu adalah sesuatu yang mulia, ya insya Allah ketika kita ingin bercita-cita menjadi orang yang berguna, maka kita akan melakukan hal-hal yang berguna, akan menjadi orang-orang yang bermartabat, maka kita akan melakukan hal-hal yang mulia. Sementara angan-angan kosong adalah perbuatan yang tidak mulia. Lihatlah orang-orang kafir jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, disuruh potong telinganya oleh syaitan. Benar, dia memotongnya dan dibiarkan saja begitu binatang tersebut, dan dia sangat tersiksa. Nah, ini perlu difahami dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi mukmin yang haqqah. Allah yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki, terimalah kita sebagai laki-laki. Jangan berubah. Jangan coba buat gaya kita seperti gaya perempuan. Allah yang telah menciptakan hambanya sebagai perempuan, jangan merubah ciptaan Allah menjadi tomboy atau laki-laki. Nah, ini hati-hati. Ini Allah laknat itu. Ya, di ayat berikutnya itu Allah melaknat. Siapa yang Allah laknat? Orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ya, kalau kita baca kisah tentunya banyak sekali ya kisah-kisah mereka yang merubah ciptaan Allah itu, tapi ending atau akhir dari cerita itu mereka rata-rata menyesal. Kenapa menyesal? Karena mereka merubah ciptaan Allah. Nah, ini merubah ciptaan Allah adalah bagian daripada perilaku syaitan. Maka berhati-hatilah dengan cara syaitan menyesatkan manusia, termasuk menumbuhkan angan-angan kosong. Selanjutnya, bagaimana syaitan itu menyesatkan manusia? Memandang baik perbuatan buruk. Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi, sampai akhir ayat. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan itu menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan. Nah, lihatlah bagaimana syaitan itu dalam menyesatkan manusia, menghias-hiasi perbuatan yang baik itu seolah-olah buruk, atau sebaliknya, perbuatan buruk seolah-olah baik. Nah, ini harus betul-betul dirasakan dalam diri kita. Ya, bagaimana saat kita melihat sesuatu, apakah itu melihat dengan mata kepala kita atau jiwa kita yang merasakan, perasaan kita yang merasakan. Kalau ada bentuk godaan dan bujukan serta rayuan seperti itu, maka sekali lagi cepat-cepat istighfar.
Karena itu bisikan syaitan itu telah masuk ke dalam diri kita. Ada sebuah diskusi menarik orang-orang yang berbuat kejahatan yang ditanyakan oleh penyidik. Jadi mereka itu ada orang yang melakukan kejahatan kemudian ditangkap. Kemudian terjadi diskusi, dialog. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan jahat ini? Di luar dugaan dia menjawab, saya suka. Saya menganggap itu adalah bagian sesuatu yang indah. Nah ini hati-hati. Jadi kalau ada orang seperti ini orang sudah digoda oleh syaitan. Orang sudah dibujuk oleh syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman, orang-orang yang betul-betul muslim, dia sadar betul bahwa kalau itu baik, maka dia memahami itu baik. Sehingga dia melakukannya. Kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka dia juga paham itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dia menjauhinya. Nah, maka bagaimana kita dengan memahami cara setan itu menyesatkan manusia, menghias-hiasi yang baik-baik itu seolah-olah buruk, yang buruk itu adalah seolah baik. Nah ini harus kita fahami dalam diri kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita itu tidak salah melakukan perbuatan. Tidak salah dalam kita melakukan pekerjaan. Tidak salah kita dalam berucap. Tidak sedikit terkadang ada orang setiap hari itu ucapannya adalah ucapan yang jahat, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang mengandung caci maki dan fitnah. Tapi ternyata dia menikmati kejahatan dan kezaliman dia itu. Nah ini ketahuilah, orang-orang yang senang menikmati kejahatan, kezaliman, pembohongan dan berbagai macam keburukan lainnya yang itu dinikmati, dilakukan terus-menerus. Nah ini adalah orang-orang yang sudah diganggu dan dikuasai oleh syaitan. Kita berlindung daripada perbuatan syaitan yang jahat seperti itu. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman yang melahirkan takwa adalah mereka yang diberikan nikmat furqan. Apa itu nikmat furqan? Nikmat furqan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kemudian dia melahirkan sifat takwa dan melahirkan nikmat furqan tersebut. Sehingga dalam kesehariannya itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang merupakan hak dia, mana yang merupakan hak orang lain. Nah ini sangat mahal ini. Kenapa Umar digelar dengan Al-Faruq itu? Karena beliau adalah bisa membedakan dengan tegas. Ini baik, ini salah. Ini hak, ini batil. Inilah yang seharusnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat furqan kepada kita. Sebuah nikmat yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sementara orang-orang yang dikuasai oleh syaitan itu tidak ada nikmat furqan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka itu telah dihias-hiasi. Sesuatu yang baik seolah-olah jelek, sesuatu yang jahat seolah-olah baik. Nah ini harus kita fahami dan kita rasakan dalam diri kita. Kalau kita merasakan bisikan syaitan dan ajakan syaitan seperti itu, maka cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan menyampaikan janji palsu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانِ, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Nah ini kisah bagaimana iblis dan syaitan itu berpidato dia saat selesai hisab dan telah masuk neraka. Maka dia berpidato. Apa pidato iblis? Apa pidato syaitan? Dia mengatakan kepada orang-orang yang telah disesatkan dan telah masuk ke dalam api neraka jahanam. Apa kata dia? Saya hanya mengajak kalian. Kenapa kalian ikut? Nah ini setelah dia menjanjikan berbagai macam janji-janji palsu, akhirnya orang melakukan kezaliman dan kejahatan dan masuk api neraka jahanam. Kemudian dia berlepas diri
ya, dengan janji-janji palsu itu, dan dia mengatakan bahwa aku takut kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Setan setelah menggoda manusia masuk ke dalam api neraka jahanam, kemudian dia berpidato, aku mengajak kalian, kenapa kalian ikut, sementara aku juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahasa atau ungkapan makhluk Allah yang telah dilaknat, iblis dan syaitan itu, yang telah memberikan janji palsu kepada manusia. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai sifat iblis dan syaitan itu ada pada manusia. Maka berjanjilah dengan janji yang benar. Kemudian bermuamalahlah dengan manusia, muamalah yang benar. Jangan sampai menjadi pengikut-pengikut syaitan yang suka memberikan janji-janji palsu. Dan janji-janji palsu yang dijanjikan oleh syaitan adalah, kalau melakukan perbuatan jahat, kamu akan hebat. Nah, ini janji palsu. Padahal ternyata dengan manusia melakukan perbuatan jahat itu bukan bahagia. Justru dia menderita di dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Maka oleh karena itu berbicaralah yang benar. Berjanjilah yang benar. Yang itu menunjukkan ciri-ciri orang beriman. Jangan mengumbarkan janji-janji yang tidak baik, janji-janji palsu. Karena itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan dan perbuatan iblis. Yang keenam, bagaimana syaitan menyesatkan manusia adalah dengan melakukan tipu daya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Lihatlah bagaimana setan itu melancarkan berbagai macam tipu daya. Setan itu melancarkan berbagai macam bentuk makar. Berhati-hatilah. Apa contoh keseharian dalam kehidupan kita? Misalnya, di saat manusia itu membutuhkan sesuatu barang. Katakanlah ini saat-saat musibah kemarin terjadi di Sumatera dan Aceh. Kita lihat di situ, manusia sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga. Tapi lihatlah di situ ada syaitan yang bermain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut disembunyikan. Kebutuhan tersebut ditimbun. Akhirnya masyarakat susah mencari kebutuhan barang-barang tersebut. Nah, para penimbun barang, ya, berhati-hatilah, ya, yang menyembunyikan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia di saat dia membutuhkan. Nah, ini kerja syaitan. Ya, kerja syaitan bagian daripada tipu daya, atau termasuk melakukan hal-hal untuk merusak agama Allah dengan pola pikirnya. Berbagai macam bentuk cara yang dilakukan untuk menipu manusia agar jauh dari agama Allah, dengan memplesetkan arti-arti Al-Quran dan hadis, dengan menghina simbol-simbol Islam. Nah, ini kerja syaitan. Maka oleh karena itu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah telah menyebutkan, sehebat apapun tipu daya syaitan, Allah lebih hebat tipu daya itu. Jadi Allah akan balas tipu daya syaitan tersebut dengan menghancurkan mereka. Maka oleh karena itu, janganlah menjadi orang-orang yang menipu saudaranya. Jangan membuat tipu daya. Jangan melakukan kezaliman kepada saudaranya. Karena itu bagian daripada perbuatan syaitan. Yang ketujuh, bagaimana syaitan itu menyesatkan manusia dengan cara memalingkan manusia dari jalan Allah. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Lihatlah, syaitan itu bersama konco-konconya, baik syaitan yang tidak nampak maupun syaitan yang nampak. Mereka tidak suka kepada agama Allah. Mereka tidak suka kepada Al-Quran. Mereka tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak suka kepada ulama-ulama yang baik.
Hati-hati. Ya. Bagaimana langkah-langkah syaitan itu menjadikan manusia yang hidup di atas permukaan bumi itu jauh dari agama Allah, jauh dari tuntunan Allah, dengan cara dia menciptakan berbagai macam hal yang itu membuat manusia tertipu. Seolah-olah manusia itu menganggap bahwa dengan menjauhi agama Allah itu lebih baik. Padahal hati-hati, itu tipu daya syaitan. Nah, maka oleh karena itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mari kita berjihad melawan tipu daya syaitan itu, di mana mereka yang sengaja hadir menjadi wali-wali syaitan, wali-wali iblis untuk menyesatkan manusia agar mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman seperti ini, model-model syaitan dan iblis yang menjauhkan manusia dari jalan Allah itu cukup banyak hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak sedikit mereka itu merusak pola pikir, cara berfikirnya yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang disebut dengan kaum liberal, ya, orang-orang yang menganut pluralisme beragama, sekularisme beragama. Nah, ini bagian daripada teman-teman syaitan. Mereka mengejek ayat Allah, mereka mengejek Sunnah Rasulullah. Akhirnya apa? Manusia-manusia yang imannya lemah ketika berhadapan dengan tipu daya syaitan yang seperti ini, mereka akan jauh dari agama Allah. Maka oleh karena itu bagaimana Rasulullah menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Jika berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kamu tidak akan tersesat dan tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, untuk menghadapi tipu daya syaitan menjauhkan manusia dari agama Allah adalah dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah tipu daya syaitan menanamkan permusuhan. Yang artinya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, ini kalau kita runut dan kita lihat bagaimana syaitan itu menimbulkan permusuhan mulai dari dalam sebuah keluarga. Nah, ini hati-hati. Seharusnya keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika syaitan datang membisikkan dan melakukan kejahatan, maka tidak sedikit kita melihat terjadi KDRT dalam rumah tangga. Nah, ini penyebabnya siapa? Salah satunya syaitan. Nah, ini dalam rumah tangga. Nah, bagaimana dalam sebuah kehidupan masyarakat? Nah, masyarakat yang telah dirasuki oleh syaitan adalah masyarakat yang saling bermusuhan. Naik levelnya lebih tinggi lagi dalam bernegara. Nah, rakyat benci kepada pemimpin, pemimpin benci kepada rakyat. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena setan masuk ke dalamnya, menimbulkan permusuhan. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita menginginkan sebuah kedamaian dalam keluarga, menginginkan kebahagiaan dan kedamaian dalam masyarakat. Dan dalam skala yang lebih luas adalah kita menginginkan sebuah bangsa yang damai, sebuah bangsa yang tenang, di mana penguasa atau pemimpin itu cinta kepada rakyatnya, dan rakyat mengagumi dan mencintai pemimpinnya. Ini diharapkan. Maka oleh karena itu Allah sudah berjanji memberikan kebaikan bagi sebuah negeri, dengan catatan para pemimpinnya dan rakyatnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat dan nikmat dari langit, Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat Allah. Mereka tidak suka kepada agama Allah, mereka tidak suka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka tidak mencintai itu. Akhirnya mereka
dengan kedustaan, kebohongan, dan kebencian mereka terhadap dinullah, akhirnya mereka diazab oleh Allah karena telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga 8 bentuk syaitan menyesatkan manusia yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita. Berhati-hatilah dan waspadalah, tetaplah meminta perlindungan kepada Allah agar Allah menjauhkan diri kita daripada langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia itu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.